Tapi sebenarnya ada Om yang bisa nge-reach semuanya. Siapa itu? David. Action. Hai, I'm Wisnu Kumoro. Gue Divi. And welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita sebenarnya pengen ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol Pak? Kita pengen ngobrol-ngobrol seputar kebiasaan berinternet. Kalau kita lihat di sosial media dan juga di internet selama paling nggak beberapa waktu belakangan ya, sebulan sampai 2 bulan ke belakang, lagi banyak banget isu yang terkait sama security. Security? Iya, bukan satpam, bukan. Ya, memang bukan sih. Tadi saya udah mau ngomong, tapi saya sadar tidak lucu, jadi saya tahan. Bapak keluarin. Jadi maksud lo gimana? Lah kok lempar ke saya? Bapak yang buka tadi. Kemarin di Twitter tuh gue sempat ngobrol sama Om Moldi dari Sobat HP. Ini ada satu isu yang selama ini ada, tapi kayaknya nggak sering diekspos oleh orang-orang gitu. Orang tahu cuman kayak entah kenapa cenderung tidak peduli. Ya, antara tidak peduli atau nggak mau tahu. Tidak mau peduli gitu. Antara nggak mau peduli atau tidak mau peduli. Itu kan cuma beda nggak sama tidak doang, Pak. Tidak tahu atau tidak peduli. Ya, itu. Nah, saya bilang begitu. Kenapa jadi kesekatan bodoh di sini? Ini terkait sama apa? Terkait sama data pribadi masing-masing orang di internet. Akun ya. Karena kita nih, terutama gue ya sama Divi, kita juga mengajak orang-orang untuk entah beli handphone baru, beli laptop baru, dan lain-lain. Lebih ngajak untuk belanja. Tapi kayak ada satu poin yang menurut gue juga penting selain belanja, yaitu adalah belajar. Kita di sini pengen ngobrol-ngobrol, semoga yang nonton gitu ya, belajar sesuatu dari obrolan kita. Karena ya, kita juga sambil belajar memperbaiki kebiasaan kita. Karena yang pengen gue highlight adalah kebiasaan. Seberapa penting sih sebenarnya keamanan digital bagi kita sebagai orang-orang yang gue nyebutnya kaum digital? Karena sekarang orang kayaknya gampang banget nge-share foto dia, nge-share foto keluarganya, nge-share alamat rumahnya, tiket pesawat, nge-share nomor telepon, tiket perjalanan, segala macam yang ada sampai data-datanya. Yang paling penting nge-share foto KTP. Itu pribadi dari kita, kebiasaan kita. Tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya di luar dari kemampuan kita, tapi ada orang-orang jahat yang memanfaatkan itu dengan melakukan yang namanya peretasan. Ini yang menurut gue adalah dua hal yang berbeda, tapi entah kenapa ya salah satunya itu kayak berpengaruh sama satu sama lain lah gitu. Ngaruh satu sama lain, betul. Kita ambil beberapa kasus terakhir lah. Gue pernah jadi korban hacking. Viral waktu itu ya? Ya, gue pernah jadi korban hacking, dan parahnya lagi itu rekening bank gue yang kena. Teman-teman yang lain juga pernah hampir menjadi korban. Banyak sih sebenarnya sih. Yang terakhir deh, YouTube-nya Chandra Liao dihack orang dan dipakai live streaming. Tara Arts sama Gemma itu pernah lewat email juga. Dan sahabat kita juga Arinis itu kena kurang lebih mirip sama gue. Iya, kalau Eka Arinis tuh kurang lebih hampir sama kayak Wisnu. Itu akunnya sampai dibobol berapa puluh juta. Gue nggak menyalahkan atau gimana tentang kebiasaan-kebiasaan tiap orang berinternet, tapi mari kita introspeksi diri masing-masing. Ya, saling berkaca aja. Apakah selama ini kita sudah cukup aman? Gue sendiri nih, kalau ditanya pertanyaan kayak gitu, belum sih sebenarnya. Kenapa lo ngerasa lo belum aman? Karena gue tipikal yang malas punya banyak password yang berbeda-beda. Oke. Orang cenderung malas punya banyak password. Iya, rata-rata kan berbagai sosmed, passwordnya dan emailnya sama rata-rata. Ya kan? Mungkin itu satu. Knowledge orang untuk buat secure itu belum terbentuk sampai segitunya, Pak. Jadi kayak mindsetnya masih praktis aja. Memang kan waktu itu belum ada berita-berita kayak gini, jadi ya. Nah itu tadi terkesan antara bodoh amat, nggak peduli atau nggak mau tahu. Jadi ya udah begitu. Itu indikasi pertama. Sampai lu nyuruh waktu itu. Kayak rubah. Kayak Dip jangan begini. Terus akhirnya dirubah sampai ini baru ngomongin ngerubah ya, belum ngomongin pakai authenticator segala macam kebohongannya. Nggak, itu gue belum tuh. Nah, jadi belum pakai gue nyebutnya two step verification. Ya, two-step verification. Verifikasi 2 langkah. Dan setiap akun sebenarnya umumnya tuh nyediain, kayak Google nyediain. Ada. Terus Discord nyediain. Ada. Beberapa aplikasi lain pun nyediain. Nah, gue pribadi tuh punya email banyak untuk berbagai akun, punya password untuk banyak banget. Gue rutin ganti password sebenarnya. Gue cenderung rutin ganti password. Dan untuk gue aja masih kena hack tuh kan, gue applause. Ini udah triple gue juga bingung. Triple secure gitu, tapi masih bobol. Sebenarnya gue punya interest yang lebih terhadap cyber security. Bahkan ya gue sampai ini bacaan rutin gue beberapa waktu terakhir sebenarnya.
cyber security-nya dari Harvard Business Review. Ini buku bagus kalau kalian mau baca tentang cyber security, silahkan cari di toko buku. Dan intinya dari buku ini sih pengguna yang aktif, pengguna yang peduli itu saja nggak cukup. Karena pada akhirnya kita tuh menggunakan sebuah platform yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Iya nggak sih? Internet ini isinya adalah perusahaan. Dan kita menggunakan platform mereka. Nah pertanyaannya adalah seberapa care mereka sama keamanan platform mereka sendiri. Jadi kalau kitanya pun peduli tapi memang platform tidak menyediakan atau platformnya nggak pedulian sama aja. Security-nya ya sebenarnya usaha kita semaksimal apapun ya kan platformnya mereka yang menyediakan. Salah satu kasus yang paling besar adalah Pegasus. Ya. Nah untuk Pegasus ini mulainya dulu sekitar tahun 2016 kalau gue nggak salah. 2016 pernah terjadi suatu kasarnya jailbreak besar-besaran. Yang disebabkan oleh spyware namanya Pegasus. Itu masukannya spyware ya? Kategorinya. Ya, jadi di mana data lo tuh bisa diambil, data lo bisa dikolek sedemikian rupa dan itu hanya melalui pesan singkat dari iMessage, dari WhatsApp, dari Line, semua, Telegram, dari yang kayak gitu. Dan ngomong-ngomong soal Pegasus nih, gue kemarin sempat nemu satu artikel. Ini memang mungkin berita lama ya, kalau gue temuin tahun 2018. Itu memang dipakai buat perang dan politik pak. Sebenarnya, jadi ada satu kejadian di luar negeri, wartawan sedang meliput di luar wilayah teritorinya dia, si pemerintah negara yang didatengin itu kayak nggak suka atau gimana, dicari tahu dan dihack pakai si Pegasus itu. Sampai akhirnya terlibat pembunuhan. Wow. Masuknya, jadi itu kayaknya memang si wartawan ini entah misinya atau gimana, mau mencari sesuatu yang mungkin dirahasiakan di negara tersebut atau gimana, tapi cara membersihkannya pemerintah yang didatangi negaranya itu melakukan itu. Ini kita ngomongnya serius banget ya? Iya, kalau serius ya? Kurang bercandanya ya? Kurang bercanda. Kita sambil main game aja pak, kita nggak usah terlalu serius-serius amat karena saya nafsu nih. Apa? Saya nafsu. Ya, karena banyak orang juga nggak menganggap hal ini serius, jadi kita juga ngebahasnya nggak perlu serius-serius amat. Kita sambil main game aja bahasnya. Jadi ini adalah sebuah game tentang membangun perusahaan. Game-nya serius sekali ya. Main game-nya bangun perusahaan loh. CTR, apa game bangun perusahaan. Karena ini ada hubungan sama itu tentang perusahaan juga. Jadi gini. Apa namanya? Oh namanya dulu namanya. Nah ini nggak boleh sembarangan namanya. Nggak boleh sembarangan. Apa? NDP lah. Jujur. Perusahaan jujur. Ya, nggak ada perusahaan yang bohong sih. Ya, bagus dong kalau perusahaan jujur kan. Boleh deh jujur. Perusahaan jujur. Ya. Namanya siapa? Raja lah. Hah? Raja. Kok? Jujur lah Pak. Namanya Raja. CEO-nya namanya Raja. Dia tuh mantan apa kerjaannya? Manajer. Vokalis. Nggak ada vokalis. Nggak ada. Oh, ini entrepreneur. Dia jual kacamata Pak. Bodoh. Gak ada ya? Kekerenan. Developer aja. Dia dulu pernah bikin perumahan. Bukan developer buat itu pak. Oh bukan? Buat cetak foto. Ini gimana sih? Oh avatarnya belum. Avatarnya yang ini dong. Kuning lah hitam Moldi. Iya. Moldi. Raja. Moldi sama HP. Nama websitenya apa? Jujurlahpadaku.com. Jadi kita baru bikin perusahaan dan sambil lanjutin ngobrol. Apa jadi gini, kalian mau kemana? Bagaimana mau konsen nih? Ya jadi gini ngomongin perusahaan nih. Kemarin si Tokopedia ya. Kita agak menyayangkan sih. Katanya kemarin sempat 91 juta pelanggannya datanya bocor. Nah itu dia 91 juta loh. Padahal tinggal tambel tukang material bocor. Bukan itu, emang keren no drop. Bisa. Bukan itu ya? Bukan. Gue nggak tahu sih kepentingannya apa dan orang ngebeli apa namanya bank data kita tuh buat apa. Tapi yang paling berasa adalah kena spam, baik itu spam SMS. Itu paling ringan sih menurut gue. Dan itu gue termasuk, gue nggak tahu sih mungkin data gue termasuk yang bocor ya. Karena tukang SMS SMS gue tuh rata-rata penuh sama orang yang nawarin pinjaman. Padahal saya nggak ngutang. Saya pakai baju dalam, Pak. Kalau saya pakai utang baru, pakai pinjaman. Saya nggak ngutang. Gimana sih? Oh ini. Saya terlihat pintar sendiri. Bapak tolong bantu saya. Oke. Kenapa Bapak klik-klik terus? Lagi nempatin posisi duduk gue di mana? Terus ada juga si siapa Telkomsel kalau nggak salah tuh ya. Yang siapa yang kena di Twitter itu?
Siap. Ada yang terkenal itu loh yang sampai gugat Telkomsel katanya mengenai kebocoran data. Wah, gue nggak hafal namanya. Tapi Ya, ada salah ada, satu gue aktivis juga nggak di hafal namanya. Twitter, ya. Tapi mau tahu itu aktivis. Yang membuat gue bete ada lagi nih. Data kebocoran satu orang, kementerian bicara di media tentang itu. Ayo dong cepet diusut. Oke. Tapi giliran ada 91 juta Bocor. data bocor, kementerian diem aja. Gue sebagai orang yang pernah kerja di kementerian, meskipun beda kementerian ya, itu gue tahu sih kenapa. Cuma ayolah. Ini tidak ini ya Pak, tidak membawa kesenangan ya game ini ya? Apa? Tidak membawa kesenangan ya? Tidak, game ini? tidak membawa kesenangan, emang stres aja pak. Tapi Bapak itu dapat duit Pak? Apa? Dapat duit nambah? Emang ya? Tadi 50.000, sekarang 54. Oh, ini udah at home. Kok baru mulai udah at home aja Udah kali jam ya? berapa Pak itu Pak? Oh iya. Gantian ah, Oh ya, gua main. Iya. Ngapain gua main, orang lagi tutup kan terus bener gue main. ditutup gimana? Keamanan data orang tuh penting pak. Emang kenal jam kerja? Lo kalau data dibobol jam 12 malam, Tapi bener juga sih. lo dibobol jam 12 malam nih, lo sesuai jam kerja gimana? Itu jam kerja dia. Iya. Jam kerja bobolnya. Yang bobol berarti jam kerjanya kebalik orang pulang kantor. Bisa jadi. Dan untuk diajak ngobrol, kayaknya kita perlu mengundang satu orang lagi. Halo Om. Halo. Ada suaranya. Hah? Gak ada suaranya? Halo. Gokil ya, nelfon pakai WhatsApp lebih bagus kayaknya daripada pakai seluler ya. Itu kena apa ya? Kagak ngerti gua. Lu ngapain sih? Nah, gue lagi rekam video sama Divi ngobrol-ngobrol. Terus. Lagi ngebahas Bahas apa tuh? yang itu pak. Oh, yang bocor. Jadi gini, kita Jadi gimana menurut Om Moldi tentang kejadian banyak bocor data, terus tentang Bukalapak, Tokopedia, ya banyak lah. Gue juga sampai ngerembet ke Chandra Leo di hack akunnya. Betul, Chandra. Terus juga Tara. sebelumnya ada dari ini Tara Arts juga ke hack juga. Betul, terus rekening gue, Rekening lo jenius. rekening Arinis. Eka juga Oh, kena. Arinis gila sih kalau yang Arinis sih. Iya, makanya gimana menurut lo? Ya, jadi sebenarnya kebocoran data itu memang hal yang serius. Tapi kalau di luar negeri itu serius banget. Di kita tuh nggak serius-serius amat. Cuman yang lebih memprihatinkan itu adalah reaksi kita yang datanya bocor gitu. Lebih memprihatinkan lagi karena kita tuh mostly orang Indonesia lebih nggak peduli. Apalagi kalau misalnya ya minta data ke yang di pinggir jalan gitu, mau didata aja Bu, minta nomor teleponnya apa gitu. Dan ngisi pulsa tuh di mana aja, dan ternyata datanya itu ya sebagian ada yang diperjualbelikan lagi gitu. Makanya kita sampai ke kondisi kayak sekarang nih, mendapat SMS membabi buta apa semua gitu. Saya sampai sekarang di telepon nih nomor ini nih kalau ada yang nelpon selalu ada yang nelpon bisa bicara dengan Irene Evalin. Kagak ngerti gua siapa Irene Evalin. Siapa Irene siapa? Tahun gua pakai nomor ini. Irene siapa? Aja di telepon sama atas nama Ibu Irene Evalin gitu. Tapi gue pernah ada orang Gimana? tapi dia nggak tahu nama gue. Dia beneran tahu nama gue. Mas Wisnu. Tahu nama lo? Tahu nama gue, Mas Wisnu. Tolong, nih via SMS. Mas Wisnu tolong kasih tahu ke siapa, Puspa apa siapa gitu namanya. So tolong lunasi. Lunasi hutangnya. Seumur-umur gue yang gue tahu Puspa tuh cuma lagunya ST12. Gue kirain itu Puspa itu tuh ya Dewa. Pupus. Oh itu Pupus deng. Jauh ya. Gue tutup ya handphonenya. Gue tutup ya teleponnya ya. Kesel. Iya, jadi kalau yang itu gue ngerti sih. Itu berarti ada orang yang somehow ya lo pernah kasih nomor entah dari mana, atau bahkan mungkin beli nomor lo atau maksudnya beli data yang dia masukin data aja siapapun itu Ada nomor gue. Nomor lo ya udah. Ada nomor lo. Okay. Bahkan dalam beberapa kasus bisa dijadikan sebagai penjamin gitu loh, No. Jadi bumper. Jadi bumper. Jadi kalau ada masalah nih kasih ke nomor ini aja. Gue kan juga nggak kenal lama sama dia gitu. Oh, atau malah nggak kenal sama sekali gitu kan. Oke.
Om Aldi, gue juga tadi bahas kurang lebih sama tentang habit orang selama ini, antara kalau nggak peduli ya nggak tahu sebenarnya. Antara nggak tahu atau nggak mau tahu gitu. Nah, kalau untuk yang nggak mau tahu, gue sebenarnya jatuhnya kayak ya udahlah, lakukan berdasarkan resiko lo sendiri aja. Do with your own Karena risk. ya lo nggak mau tahu gitu kan. Tapi kalau untuk orang yang nggak tahu, yang udah tahu nggak mau gitu. yang nggak tahu, dia memang nggak tahu kalau itu nggak bagus. Nah, kalau sudah terlanjur melakukan, menurut lo langkah yang sebaiknya mereka lakukan apa? Misalkan, ya data gue udah terlanjur gue kasih nih. Menurut lo langkah terbaik membuat dia itu apa? Kalau dia memang benar-benar nggak mau nomornya atau data-datanya disalahgunakan, Noel, kalau sudah terlanjur misalnya namanya mah udah gimana gitu. Tapi kalau misalnya nomor telepon lo bisa tetap bisa ganti nomor telepon. Okay. Untuk alamat email lo bisa ganti alamat email. Okay. Kalau nama kan agak susah ya. Tapi kalau kakak kan nggak perlu sampai nikah lagi ya. Nah, ya. Lu jangan bikin gua tempting dong. Mantap kali. Lu jangan bikin gua tempting dong. Nanti gua jadi punya alasan kan. Nikah lagi karena keamanan Punya data. alasan, Dip. Iya. Pinter juga sih Wisnu nih, belum nikah tapi udah punya ide-ide cemerlang. Gua takutnya sih Datri udah nikah dia begitu alasannya, Om. Kebutuhan review alasannya. Pertanyaan terakhir nih Om. Pertanyaan terakhir. Kita kan ya udahlah, kita mungkin nggak bisa melakukan hal yang terlalu besar gitu kan ya, sampai ada reform data management dan lain-lain, kita nggak bisa lah ya. Siapa kita kan gitu ya. Tapi kayaknya kalau menurut gue pribadi sih, dari kita sebagai apa ya jatuhnya, reviewer, logis lah kalau buat kita lebih fokus ke security mulai dari sekarang. Karena ketika pengguna dan juga pembeli-pembeli ini tidak diedukasi mulai dari sekarang, gue mikirnya ya tidak akan ada tren untuk security di smartphone. Tidak akan ada trennya nggak sih? Karena ya selama ini udah puas gitu aja, kok ngapain kita kembangin lagi? Sebenarnya pola bisnisnya kan kayak gitu ya. Mereka tidak akan merasa ada kebutuhan dong kalau gini doang gitu. Bener sih mah, gue setuju bahwa kayaknya ini yang bisa ngasih tahu ya mungkin ya kita. Tapi sekali lagi kita ini bukan orang yang bisa nge-reach ke semua orang ya. Tapi sebenarnya ada Om yang bisa nge-reach semuanya. Siapa itu? David. Dia bisa nge-reach semuanya. Deddy Kobuzer aja dengerin dia. Iya, Raditya Dika. Bentar lagi tinggal diundang Jokowi, cuman paling datangnya lewat Zoom doang. Mau undang saya Pak lewat Zoom aja. David kan gitu. Paling gitu doang. Oke. Thank you Om Aldi. Oke. Thank you, Om. Sampai bertemu lagi. Kurang lebih sebenarnya sama kayak apa yang kita bilang sih. Betul. Jadi memang habit dan keseriusan dari orang-orang, entah yang menggunakan dan juga menyediakan platform, dan juga perantara dari itu semua. Dibutuhkan keseriusan itu semua. Tapi memang susah sih Pak kalau kita bicara Indonesia. Yeah. Om Aldi, gue nangkep tadi bukan maksudnya skeptis, tapi kita tuh baru learning kalau udah kejadian, dan kalau udah kejadian udah fatal banget, baru belum segitu fatalnya masih dipandang sebelah mata. Dan sebenarnya kayak gue main game, dan kenapa gamenya perusahaan, ya gue nyindir kita aja, ngebahasnya nggak serius, kemudian ngejalaninnya nggak serius, setengah-setengah. Kayak lo jalanin perusahaan ini kan susah kalau setengah-setengah. Lo menyediakan fitur setengah-setengah dan lo melakukan itu, ya udah yang penting untung gue oke, cuannya oke, tapi nggak mikirin yang make fiturnya seperti apa. Gue secara terbuka ngomong kalau please lah, ayo lo perusahaan-perusahaan besar ini, kita udah nggak perlu sebut lah namanya, semuanya, ayo dong peduli sama cyber security-nya. Karena ibarat gue mau beli rumah, tapi kalau gue tahu sekitar rumah itu tidak aman, gue juga nggak mau. Kalau gue tahu sekitar rumahnya itu nggak aman, gue nggak mau. Nggak ada yang mau sih. Nggak akan ada yang mau. Nah pertanyaannya, mau ditutupin sampai kapan kalau memang ternyata nggak aman? Lebih baik dibikin aman mulai dari sekarang. Dan ya pemerintah juga, ya udahlah, gue nggak bisa ngomong apa-apa kalau itu, ntar gue dininu lah gitu. Tapi yang jelas ya kita sama-sama tahu lah ya. Tapi yang jelas gue berharap yang terbaik setelah ini, dan gue merekomendasikan buku ini untuk kalian yang mau baca ya. Harvard Business Review Cybersecurity, isinya ulasan tentang how to do it, gimana cara melakukan cybersecurity yang bagus dan datanya ada, akurat, dan ini bukan hoax.
Ada satu lagi Pak yang mesti direkomendasiin Pak. Apa? Bapak nge-game pakai laptop apa Pak? Oh ya, ini juga gue nge-game-nya pakai Lenovo Legion 5i. Bridging-nya mantap sekali. By the way, gue juga main game kayak gini karena gue pengen memberitahukan kalau gue bikin channel gaming. Ada linknya di deskripsi. Namanya apa Pak? Play with Wisnu Kumoro. Mainnya bukan main game, main yang lain lagi. You can play anything. Playing games, playing music, play apapun. Aku mau play boleh Pak? Hah? Play Victor boleh? Ngorbanin orang ya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini silahkan like dan subscribe, dan kalau kalian suka banget silahkan di-share ke teman-teman kalian. Dan Wisnu Kumoro pamit. Udahan. Dadah. Oh, udahan. Udah. Enggak, belum, masih pengen. Tapi cut lagi gua. Tapi cabut terus. Dadah. Nah.